Oke, masuk ke video ketiga untuk materi HTML atau pemrograman website atau pemrograman web ya. Jadi video ketiga ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu unordered list dan unordered list dan tipe sama ini ya, garis ya, membuat garis seperti ini di video sebelumnya. Sekarang lanjut ke video ketiga, yaitu lanjutan dari unordered list. Sekarang adalah order list. Kalau sebelumnya unorder artinya tidak berurut, tidak bernomor. Kalau sekarang order atau berurut atau bernomor. Sama halnya dengan unorder, nanti di sini ada LI atau list index ya, strip ke berapa atau poin ke berapa. Tipenya kita coba tipe star. Order list tipe star. Oke, nanti kita lanjutkan dulu. Contohnya ada HTML di sini seperti biasa, HTML head title, judul, kemudian head, body. Nah, bodinya di sini ditambahkan bodinya font size-nya 2, space-nya Tahoma atau jenis tulisannya Tahoma, warnanya hitam atau black. Berikutnya adalah tulisan pendidikan saya adalah titik 2, kemudian BR. B maksudnya B ya, bukan BR. Ini untuk bold. Ini cetak tebal berarti. Kemudian HR size sama dengan 2. Ada garis horizontal berukuran 2 dengan width ataupun lebarnya 150 dan ratanya kiri. Berikutnya adalah OL. Order list tipe sama dengan 1. Jadi tipenya 1. Sehingga nanti akan muncul 1, 2, 3 dan seterusnya. LI pertama sekolah dasar, LI kedua sekolah lanjutan pertama, LI ketiga sekolah lanjutan atas. Jadi nanti akan ada tipe penomoran atau numbering 1, 2, 3. Kemudian ditutup lagi dengan tag OL. Berikutnya HR size 3 berukuran 3, ada garis berukuran 3 dengan lebar 500. Kemudian OL star 4. Nah, di sini start di sini artinya mulai ke berapa. Karena kebetulan di sini tadi sudah ada 3 ya, sudah ada 3 list index, maka OL yang berikutnya dimulai dari 4. Jadi karena ada garis ini dulu nih, ada garis horizontal dulu, ada kepotong dulu, maka berikutnya adalah ini dilanjutkan ke 4. Jika OL starnya tidak 4 atau bukan 4, maka di sini akan diulang lagi dari 1, kemudian ini 2. Oke, lanjutkan penutupnya OL. Berikutnya lagi font untuk penutup font size yang ini. Ya, kemudian ada body dan HTML. Oke, kita seperti biasa kita copy paste dulu ke Notepad. Kita copy paste dulu ke Notepad, kita lihat. Ya. Kita ulang ini, kita copy dulu ke sini. Cuma di sini satu baris semua ya, HTML head body kita cek dulu ini yang tadi. Nah, untuk universitasnya kita rubah lah ya, kita coba modifikasi. Universitas Muhammadiyah, Universitas Indonesia misalkan ya. Kita coba rubah Universitas Trisakti. Nah, ini intinya kalian nanti boleh kalian coba dengan tulisan masing-masing, tulisan sendiri ya. Berikutnya adalah kita simpan, klik file kemudian save. Nah, masih di folder yang sama, latihan HTML dasar, kita ketik ini latihan web kelima. Sekarang namanya latihan web kelima. Bebas ya untuk penyimpanannya, mau apapun boleh. Ini karena berurut, kita simpan namanya latihan web kelima. Titik HTML. Kemudian klik tombol save. Berikutnya kita buka dokumennya di Windows Explorer, di lokasi atau di folder tempat kita menyimpan file yang tadi, yaitu tadi di sini namanya latihan web 5. Berarti double klik latihan web 5-nya. Jeng-jeng, hasilnya seperti ini.
Pendidikan saya adalah titik 2 garis, kemudian OL 1, 2, 3, kemudian ada garis, kemudian ada OL lagi, tapi dimulai dengan keempat dan berikutnya 5. Oke, sini paham ya? Kalau misalkan kita mau menambahkan yang ketiga ini jadi keempat, kita coba ya. Yang ketiga kita tambahkan, misalkan di sini LI berikutnya, contoh misalkan diploma 1. Diploma 1, kita tambahkan 1 dulu ya. Kemudian kita save, kita file, klik file, kemudian save. Di web browser kita refresh. Nah, maka akan muncul baris poin keempat dengan tulisan diploma 1. Sedangkan di sini tetap muncul 4 kemudian 5. Kenapa? Karena kita awali tadi dengan 4. Gimana caranya supaya ngerubah ini jadi 5? Berarti kita masuk lagi ke Notepad. Baris ini setelah garis ini OL startnya kita ganti, misalkan jadi 5 ya. OL startnya kita ganti jadi 5 untuk merubah ini poin ke-5 dimulainya. Klik file, kemudian save, kita simpan lagi di web browsernya, kita refresh. Oke, jadi ini berurut mulai dari 5 dan seterusnya. Oke. Untuk latihan ke berapa ini, kelima, video ketiga selesai. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Pada video ketiga ini kita lanjutkan ke definition list. Materinya definition list. Oh ya, tambahannya tadi ya, untuk order list defaultnya ada 1 atau 1, 2, 3. Jadi kalau kita tidak mengetikkan sama dengan 1, maka otomatis nanti akan muncul 1. Ya. Di sini nih, nah ini. Kalau kita tidak ketikkan angka 1 alias OL saja, maka yang muncul adalah 1. Nah, kalau misalkan kita mau ganti 1, 2, 3-nya menjadi ABC, maka kita ganti tipenya, OL type-nya adalah A. Bisa juga diganti dengan A besar, A kecil, kemudian 1 Romawi dan seterusnya. Oke, lanjut ke definition list. Apa itu definition list? Definition list semacam sub, ya, semacam sub atau semacam subbab dengan kode atau dengan script DL, definition list. Kemudian nanti isiannya untuk definition list yang pertama itu dikasih kode DT atau definition term dan DD atau definition data. Langsung ke contohnya. Mulai dari sini, setelah body ya. Nah, kita soroti yang ini. DL, definition list, kemudian DT yang pertama, ya, definition term yang pertama, bagian pertama tulisannya. Kemudian ada DD. DD yang pertama, ini berarti sub dari DT yang pertama. Jadi ini subnya. Ya, sub dari bagian pertama. Oke, lanjutkan dulu DT yang kedua sekarang. Bagian kedua tulisannya. Kemudian DD lagi, sub bagian kedua. Kemudian ditutup dengan DL. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Bagian pertama, nah ini yang untuk DT ini ya, bagian pertama. Kemudian ini subnya. Subnya ada di sebelah kanannya lagi. DT lagi bagian kedua, maka akan ke kiri lagi. Dan DD lagi itu akan ke kanan lagi. Nah, nanti kalian tinggal coba nih ketik yang ini. Kita buat lagi notepadnya. Jadi kalian ketik yang tadi ya. Ini copy paste dulu di sini, definition list, add body DL bagian pertama, DD
DT dan seterusnya kita tambahkan sekalian ya, DD lagi di sini. Kita coba kalau misalkan ditambahkan lagi DD yang kedua setelah DT, subbagian pertama kedua. Nah, jadi tadi kita tambahkan nih, awalnya kan DT kemudian DD. Kemudian saya tambahkan lagi nih DD. Nanti kita lihat apa yang terjadi ya kalau ditambahkan DD lagi di DT yang pertama, di term yang pertama. Di yang kedua biarkan saja dulu data DT ya, maaf, DT bagian kedua, kemudian DD bagian kedua. Kita coba simpan file, save. Kemudian di sini kita ketik latihan web ke-6. Titik HTML, kemudian simpan atau save. Kita lihat hasilnya. Latihan ke-6. Hasilnya adalah seperti ini. Bagian pertama di DD, DT, kemudian ini subbagian pertama. Nah, kemudian ditambahkan lagi tadi DT yang kedua, subbagian pertama kedua. Kemudian DT lagi bagian kedua, dan DD lagi subbagian kedua. Oke, sampai sini paham? Udah dipahami? Intinya sih pada dasarnya kalau HTML ini kita harus coba ya. Kalau misalkan cuma nonton saja, kalau cuma melihat saja itu sulit untuk dipahami. Tetapi kalau sudah nyoba, nanti kita akan paham secara otomatis ya, karena kita ketik sendiri, memahami sendiri. Kemudian ketika nanti ada error juga ketahuan, misalkan salah ngetik, ada spasi dan sebagainya, baru kita paham untuk script yang tadi kita buat. Jadi selamat mencoba ya. Setelah kalian nonton video ini harus dicoba. Kalau misalkan masih ada yang error, boleh ditanyakan. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video ketiga materi HTML. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.